Bapak. Yang kami hormati Bapak Kaprodi Magister Pendidikan Fisika, Dr. Mohtoikur MSI. Lalu yang kami hormati sudah hadir di tengah kita Bapak Profesor Dr. Dwi Sulisworo MT. Yang kami hormati para dosen di lingkungan Prodi Magister Pendidikan Fisika dan Pendidikan Fisika. Dan yang terakhir yang kami hormati seluruh peserta kuliah perdana serta tim penyelenggara pelaksana kuliah perdana pada pagi hari ini. Selamat datang dalam acara kuliah perdana tahun 2025 yang diselenggarakan secara daring hari ini pada tanggal 12 April 2025. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Irma Sukarelawan yang akan menjadi MC dalam acara kuliah perdana pada pagi hari ini. Coba dijawab pertanyaan saya di chat ya Bapak Ibu ya. Jadi kuliah perdana pada kesempatan kali ini adalah tahunan yang rutin diselenggarakan oleh Program Pendidikan Fisika UAD sebagai upaya untuk membangun dan menjaga suasana akademik bagi mahasiswa dan dosen di lingkungan kampus. Nah, pada tahun ini, pada periode ini, kuliah perdana pendidikan fisika hadir dengan mengusung tema pemahaman megatrust dan mitigasinya di Indonesia, yang akan diisi atau yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Sukoprayitno Adi. Beliau adalah Deputi Bidang Geofisika BMKG tahun 2021. Nah, mungkin CV lengkap beliau nanti akan disampaikan oleh moderator. Bapak Ibu peserta kuliah perdana yang kami hormati, untuk memulai acara ini, mari kita sama-sama mengawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu hadirin sekalian, izinkan saya untuk membacakan rundown acara untuk pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, lalu nanti dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Lalu akan dilanjutkan oleh sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan. Setelah itu nanti akan ada foto bersama. Lalu setelah foto bersama nanti ada penyampaian materi, dilanjutkan dengan tanya jawab. Setelah itu acara penutup. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, para hadirin acara kuliah perdana pada pagi hari ini. Untuk acara yang selanjutnya, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh tim Prodi. Kami persilahkan. Jadi pandu ibu
Terima kasih kepada tugas Brody yang telah menyampaikan masyarakat dan Mas Nadia. Untuk acara selanjutnya, berikutnya kami persilahkan kepada Bapak Dekan FKIP, Bapak Muhammad Sayuti, MPD MED PhD, untuk memberikan sambutan. Sekaligus kami mohon secara resmi nanti untuk membuka acara. Pada Bapak Sayuti kami persilahkan. Terima kasih. Suara saya terdengar baik, Pak Irmal? Jelas, terdengar, Pak. Terdengar. Jadi hilang. Belum terdengar, Bang. Nah, kalau sekarang termute, Pak. Iya. Kalau tadi terdengar, sekarang tidak. Pak Dekan, ngapunten, mohon berkenan untuk di-refresh. Sebenarnya tadi terkendala dengan jaringan sehingga Belum ya? Apa itu? Sudah terdengar suaranya? Sampun. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati tamu kita Pak Dr. Insinyur Suko Prayitno MSI MKom, IPU, Deputi Bidang Geofisika BMKG, dan Bapak Ibu dosen di Prodi Magister Pendidikan Fisika, ada Pak Kaprodi, Pak
Dr. Toifur, Muhammad Toifur, ada Pak Oki Mustafa, ada Pak Irma, ada Prof. Dwi Sulisworo, dan seluruh mahasiswa MPFIS, keluarga besar pendidikan fisika S1, S2, dan tentu hadirin hadirat yang berbahagia. Atas nama fakultas kami menyambut baik kuliah perdana untuk MPFIS pagi hari ini dengan mengambil topik yang sangat menarik. Kebetulan Pak Suko, saya juga penikmat berita-berita Megafras ya, karena saya selalu membiasakan untuk membaca berbagai informasi termasuk isu terkait dengan Megatrust dan juga berita-berita fisika lainnya, karena itu tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. MPFIS ini Pak Suko satu dari 19 prodi yang ada di FKIP. Jadi kami fakultas terbesar prodinya. Ada 19, S1 11, S2 6, Doktor 1, dan program profesi guru. Jadi one stop bukan one stop shopping, tapi one stop schooling ya. Karena dari S1 sampai S3 tersedia, dan alhamdulillah MPFIS ini juga unggul. S1 fisika tempat Pak Iko, ada Pak Iko tadi saya lihat ya, itu juga unggul, bahkan terakreditasi internasional. Insya Allah kuliah di FKIP ini sangat meyakinkan, dosen-dosennya keren ya, lab-labnya tempat fisika apalagi sangat bagus, sehingga jangan ragu-ragu untuk bergabung dengan kami, karena kami juga ingin menjaga terus kualitas pendidikan kami. Kami punya visi unggul, inovatif, islami, sehingga inovasi-inovasi terus kita lakukan agar pendidikan di lingkungan FKIP ini semakin maju. Dan fisika itu juga di UAD ada juga murninya Pak Suko ya, fisika murni, fisika. Kalau lawannya nggak murni apa berarti Pak Toifur? Pendidikan. Bukan oplosan ya. Lawannya murni bukan oplosan. Imitasi. Ya, kita fisikanya juga cukup maju. Bahkan Pak Suko mungkin satu-satunya kampus di Indonesia yang risetnya rudal ya. Itu ada di UAD, bahkan Pak Prabowo sudah hadir ke UAD untuk melihat. Pak Menteri Kasat sudah pernah, Menteri BRIN, Menteri Stikti Saintek juga belum lama ini ke UAD, karena termasuk lab-lab kalibrasinya fisika juga sangat terkenal Pak Suko ya. Itu langganan rumah sakit, bahkan mereka seakan berani kami nggak ada mahasiswa pun masih bisa cari uang. Ya, tapi tentu kalau nggak ada mahasiswanya, Pak Kiai Toifur nggak dapat itu amal jariah ya. Ilmin yanfa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan untuk mengajar anak-anaknya. Karena itu kami senang kehadiran Pak Dr. Suko untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, apalagi Jogja ini kita hidup di atas ring of fire ya. Jadi cincin api yang sangat menguntungkan di satu sisi, tapi juga berbahaya pada sisi yang lain. Karena itu dulu waktu kami di Australia, Pak Suko sering sekali melihat stiker itu, Indonesia dangerously beautiful. Ya. Dangerously beautiful. Jadi indah tapi berbahaya. Karena tadi ring of fire tadi. Kami ucapkan selamat menikmati paparan Pak Dr. Suko. Kemudian tentu diharapkan ini building awareness ya terhadap potensi. Ya. Potensi ini tentu berkahnya banyak karena tanah kita subur ya.
sangat indah, kaya raya sekali. Nah, yang penting adalah bagaimana kita mengelola amanah itu dengan sebaik-baiknya. Saya kira demikian. Atas nama fakultas kami berharap relasi dengan BMKG bisa ditingkatkan di masa-masa yang akan datang, Pak Suko ya. Dan tidak hanya kebetulan karena Pak Suko ternyata teman SMA-nya Pak Yetaifur, ya. Tapi kerjasama yang lebih erat di masa yang datang juga kita harapkan. Kita awali dengan mengikhlaskan diri dan memulai meluruskan niat untuk belajar dengan Pak Dr. Suko Prayitno. Semoga menjadi amal jariah untuk Pak Dr. Suko yang pahalanya tidak terputus. Dan kita yang mendengarkan juga mendapatkan pahala thalabul ilmi, belajar untuk menambah pengetahuan, di mana derajat orang berilmu itu mendapatkan tempat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan melafadzkan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Turun Pak Irma Sukarelawan, Pak Toifur, Pak Suko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sayuti selaku Dekan FKIP yang telah berkenan untuk membuka acara kita pada pagi hari ini. Nah, untuk acara selanjutnya, sebelum memasuki acara inti, mari kita foto bersama dulu, Bapak Ibu. Mohon berkenan untuk mengaktifkan videonya. Untuk tim teknis kami silakan. Oh, ada Pak Srianto segala, ketemu lagi Pak Sri. Iya, pinjang Pak Dekan. Ketua PPFI pecinta fisika Indonesia. Perkumpulan pecinta. Bukan pecinta film, ternyata fisika. Monggo Bapak Ibu, mohon izin yang belum on cam, mohon berkenan untuk on cam dahulu sebentar. Oke, untuk halaman 1 siap, 1, 2, 3. Oke, halaman 2. Satu, 2, 3. Kalau setara 100 halaman sudah seperti tesis itu Pak. Oke. Ampun Pak Oki. Sampun Bapak, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Oki. Baik Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang berbahagia, mari kita masuki acara inti pada agenda kita hari ini, yaitu kuliah perdana dengan topik atau dengan tema pemahaman megatrust mitigasinya di Indonesia. Nah, pada sesi ini nanti akan dimoderatori langsung oleh Bapak Muhammad Toifur selaku Kaprodi Magister Pendidikan Fisika. Kepada Bapak Toifur kami persilahkan lebih kurang 1,5 jam untuk sesi materi dan tanya jawab. Kami persilahkan. Ya, pamit ya Pak Irma, ngajar lagi. Bapak, terima kasih. Ya, matur nuwun Pak Dekan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, khususnya kepada Bapak Dekan FKIP, UAD, Bapak Muhammad Sayuti, MSc, PhD. Kemudian Bapak Ketua Perkumpulan Pecinta Fisika Indonesia, Bapak Srianto, MPD.
kemudian kepada Sekprodi Bapak Ogi Mustafa, pada Kaprodi S3 Kaprodi Ilmu Pendidikan S3 di Universitas Ahmad Dahlan, Bapak Profesor Dr. Dwi Suliswara MT, kepada para mahasiswa Magister Pendidikan Fisika, kepada para alumni, kepada pengurus maupun anggota MGMP Fisika, Pendidikan Fisika, kemudian IPA maupun IPAS yang kami hormati. Berbahagia sekali pagi ini kita menyelenggarakan webinar yang terkait dengan isu terbaru tentang Megatrust. Megatrust ini kita angkat pertama, semester ini jatahnya kuliah perdana untuk materi ilmu murni. Nanti kalau semester genap itu jatahnya ilmu kependidikan berselang-seling. Tetapi selain itu di prodi pasca secara umum itu ada kuliah umum atau studium general yang nanti akan diselenggarakan pada tanggal 19 April 2025, jadi 1 minggu lagi. Yang itu, kalau yang ini berlaku untuk umum, tapi kalau yang itu nanti berlaku untuk seluruh mahasiswa pasca sarjana. Karena terkait dengan perolehan dari komponen SKPI sebagai surat keterangan pendamping ijazah. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, telah hadir narasumber kita yang sangat kita hormati, kita cintai, Bapak Dr. Suko Prayitno Adi, MSI, MIKOM, IPU, sebenarnya banyak. Kurikulum PT-nya juga banyak, tetapi yang kita bidik sebenarnya adalah keaktifan dari beliau ketika menjadi Deputi Bidang Geofisika BMKG mulai Januari 2022 sampai Mei 2023. Sebelumnya itu juga berkutat pada geofisika pada berbagai daerah dan pada berbagai kurun waktu, maupun juga berkutat pada lembaga pendidikan tinggi sebagai Ketua Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, dan seterusnya. Kalau di Jogja itu juga ada BMKG ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang tempatnya di daerah Sleman. Ini berarti berada pada pantauan dari beliau. Di samping itu juga secara internasional beliau juga memiliki track record dipercaya menjabat sebagai direktur wilayah untuk pusat training di Indonesia. Ini merupakan agensi daripada BMKG. Jadi namanya Director Regional Training Center Indonesia. Kemudian juga terkait dengan tsunami, ini ada aktivitas namanya NTC, National Tsunami Contact Indonesia untuk antar negara. Beliau juga punya pengalaman itu, malah menjadi Vice Chair the Scientific Committee International Plateau Plus Association. Ini masih berjalan ini karena jabatan ini mulai dari 2024 sampai 2027. Ini masih banyak kegiatannya. Untuk menyingkat waktu nanti Bapak Ibu bisa menanyakan hal-hal yang terkait dengan Megatrust kepada beliau. Bisa disampaikan pertanyaan itu secara langsung pakai raise hand atau ditulis di kolom chat. Ya. Untuk materi ini nanti kita beri waktu
waktu penyampaiannya 45 menit kita mulai, dan nanti ada tanya jawab lamanya 30 menit, setelah itu penutup. Bapak Ibu, topik ini kita angkat merupakan topik yang penting karena ancaman megatrust ini di Indonesia luar biasa ya. Dan pengalaman kemarin di Bogor ini sudah kita alami di salah satu daerah di Indonesia, yaitu daerah Bogor dan Depok, jam 10 malam tanggal 10 April 2025. Itu katanya merupakan pertemuan antara lempeng lautan dan lempeng daratan, dan itu nyisip berada di bagian bawah. Nanti penjelasannya gimana itu kita ada ahlinya, biar dijelaskan oleh Pak Suko. Apakah di Indonesia ini sudah pernah terjadi megatrust? Apa hubungannya megatrust dengan tsunami? Tapi potensinya itu macam-macam ya. Kalau saya baca itu di Aceh, Nias, Batu, Mentawai, kemudian Enggano, Selat Sunda, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumba, Sulawesi Utara, Filipina, Papua, Masya Allah. Jadi ini luar biasa. Oke Bapak Ibu, karena seperti itu layak apabila kita melihat bahwa sebaran mahasiswa pendidikan fisika kita itu mulai dari Aceh sampai kepada Papua. Aceh itu ada Pak Rizaldi, ada Bu Darapon Kamila. Kalau Medan ada Pak Heru Matafani. Kalau di Papua ada Bu Narmiati sama Pak Indra. Sama ada lagi Firman Laaca. Ya, ada Bunul, Angginul, dan terusnya. Ada lagi yang di daerah Maluku, Ternate, Tidore, di sana ada Bu Fatma Hamid, ada Bu Alena, dan ada Bu Astuti Salim. Jadi memang layak untuk kita kaji. Oleh karena itu kepada Pak Suko nanti kita mohon menyampaikan penjelasannya. Oke, saya kira pengantar seperti itu, dan kami serahkan waktu kepada Bapak Dr. Suko selama 45 menit. Monggo, silakan. Terima kasih Pak Taifur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian, kebanggaan bagi saya bisa diskusi pada hari ini. Jadi nanti saya tidak menggurui, saya hanya share apa yang saya miliki, kemudian kita diskusikan. Ya. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Saya kerja di BMKG baru 40 tahun, Pak. Jadi, dan menggeluti bidang geofisika. Gitu. Jadi, baru 40 tahun kerja di bidang geofisika. Oke, saya coba share screen dulu ya. Nah. Oke, mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Kelihatan Bapak Ibu sekalian? Ya, kelihatan. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya bangga sekali bisa bergabung dengan Bapak Ibu sekalian sebagai insan umat Islam, juga ingin juga kontribusi di dalam pembelajaran kali ini. Jadi nama saya Suko Pratnadi, saya berasal dari Blitar. Saya sebenarnya dari PAK saya sudah profesor, hanya pengukuhannya belum saya urus gitu. Kemudian ini pengalaman saya juga alumni dari Sekolah Tinggi BMKG, kemudian saya profesi dari Trisakti, kemudian ini jabatan saya pernah jadi rektor Sekolah Tinggi BMKG, pernah direktur AMG, pernah inspektur BMKG, deputi peralatan BMKG, dan deputi geofisika. Terakhir saya PLT Sekolah Tinggi selama tahun, dan mulai tahun 2014 yang lalu sampai sekarang saya sebagai asosiat profesor di Sekolah Tinggi BMKG. Ini pengalaman sampai Pak Taifur. Baik, saya langsung ke paparan saja. Bapak dan Ibu sekalian, jadi tata saji pada hari ini adalah kita tataran tektonik Indonesia dan dampaknya, supaya nanti Bapak Ibu biar paham bagaimana kondisi tektonik kita di Indonesia, kemudian identifikasi zona seismic gap, potensi gempa besar, kemudian kebijakan apa saja
yang dilakukan oleh BMKG dalam rangka mengurangi risiko megatrust, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, megatrust pada prinsipnya adalah zona di mana lempeng tektonik bertemu satu dengan yang lain. Satunya menyusup, satunya terangkat ke atas. Nah, zona ini merupakan salah satu sumber gempa terbesar di dunia karena penumpukan energi yang sangat besar akibat interaksi antar lempeng yang besar tersebut. Nah, gempa megatrust seringkali juga memiliki magnitudo yang tinggi karena memang lempengnya besar, memerlukan energi besar sehingga memerlukan magnitudo atau energi yang tinggi untuk memecahkan antar lempeng tadi. Sehingga gempa-gempa megatrust ini apabila terjadi di laut, maka dapat memicu tsunami. Mohon slide-nya bisa bergerak apa enggak? Ini gerak itu? Belum, yang sini belum. Oke, good. Kalau gitu saya buat begini aja. Gini kelihatan? Ya, kelihatan, ya. Ini aja ya, kelihatan ya? Ya. Oke, kalau gitu saya buat begini aja, Pak. Ya, enggak. Ya, jadi pengertian megatrust seperti itu. Nah, megatrust di Indonesia, megatrust Sunda, itu meliputi Sumatera Barat, Selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Nanti kita lihat petanya seperti apa. Sunda, Banda terletak di sekitar Laut Banda, kemudian zona megatrust berada di belah timur Indonesia. Nah, ini kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, Ibu sekalian ya, Indonesia ini merupakan pertemuan, gambar sebelah kiri ini, pertemuan lempeng antara Indo-Australia, ini Indo-Australia itu selatan Jawa, selatan Bali, selatan NTT ini bergerak ke utara. Dari Sumatera bergerak ke timur, dari selatan bergerak ke utara. Kemudian dari atas ada lempeng Eurasia. Ini bergerak dari barat laut, gitu ya, dari barat laut ke Indonesia. Kemudian Filipina itu dari utara nekan Indonesia. Dari Pasifik sana nekan ke Indonesia. Ini ada pertemuan 4 lempeng dunia yang berada di Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Ya, ada Indo-Australia, ini Indo-Australia, kemudian Eurasia itu ini. Saya kelihatan ya? Kelihatan. Baik, Pasifik itu dari sini, Pasifik. Kemudian Filipina itu di sini. Nah, maka dampak daripada pertemuan lempeng ini, Indonesia memiliki 4 lempeng tadi, Indonesia memiliki 13 megatrust. Di mana megatrustnya ini sudah tercatat. Nanti gambar berikutnya lebih besar lagi. Kemudian dengan megatrust inilah, maka Indonesia potensinya gempa besar-besar. Kemudian juga terdapat 295 sesar aktif di Indonesia. Dan mungkin masih ditemukan lebih banyak lagi. Yang tercatat saat ini seperti ini. Dan sesar-sesar aktif ini biasanya terjadi di daratan. Sebagai dampak dari megatrust yang besar tadi, pertemuan tadi ada di megatrustnya. Dan juga yang aktif-aktif kecil ini biasanya di daratan-daratan. Seperti yang pernah terjadi di kemarin ya, di Bogor dan sebagainya. Ini adalah gempa-gempa sesar gempa lokal itu. Kalau di daratan Jawa biasanya ya nanti dampaknya nggak terlalu besar ke daratan. Nah, dengan kondisi tadi, maka Indonesia ini contoh saja pada tahun 63 sampai 2021 ini aktivitas gempa kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini warna-warna ini menunjukkan bahwa di selatan ini menunjukkan kedalamannya, ini magnitudo dan kedalaman. Jadi merah-merah ini kedalaman gempanya adalah lebih dalam. Ya, lebih dalam. Kemudian magnitudenya kalau yang lingkarannya kecil itu lebih kecil. Nah, ini betul-betul Indonesia terdapat gempa yang merungkupi di Indonesia ini. Betul-betul aktif kita ini. Nah, megatrustnya tepatnya di mana? Di barat Sumatera, selatan Jawa, utara Sulawesi, dan juga di sini tadi, ya. Di sini megatrust, yang ada tulisan kotak-kotak ini megatrust, Bapak sekalian. Nah, sehingga Indonesia memang aktif gempa. Bagaimana kalau di utara ada gempa, di utara Jawa, barat Sumatera itu ada gempa, tapi gempanya relatif lebih dalam. Kenapa dalam? Karena penyusupan lempeng itu berasal dari barat Sumatera dan selatan Jawa, menyusup di bawahnya pulau-pulau itu. Nah, karena sifat daripada Eurasia tadi lebih ringan, sehingga terangkat ke atas, maka terjadilah gunung-gunung di pesisir Jawa, Sumatera, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini distribusinya seperti ini. Meningkat terus, ya Bu sekalian, 2021 ya.
meningkat itu bisa aktivitasnya dan juga bisa karena alatnya semakin banyak gitu. Ini tadi malam kami coba download ya, kita coba download, kita petakan periode 2018-2024 yang kekuatan gempanya di atas 4,5. Ini juga aktif, ini baru berapa tahun nih Bang? Tadi kan 63 sampai 21. Ini hanya 5 tahun. 2018 ya 6 tahun. Ya. Ini juga banyak sekali gempa. Jadi kita memang daerah aktif gempa. Di barat timur Sumatera ini aktivitasnya kurang, tidak ada bahkan ya. Karena memang gempa itu terjadi di pertemuan antar lempeng tadi, Bapak sekalian. Nah, ini secara realitas kita coba baca, kita lihat seperti ini, Bapak sekalian. Megatrust itu jenis sesar atau patahan yang terjadi di batas lempeng. Mana batas lempeng? Ini selatan Jawa bergerak seperti ini, kemudian ini di Jawanya. Kemudian pada saat patah inilah ini menimbulkan gempa. Ya. Nah, kalau patah di tengah laut bisa nanti dampaknya menjadi tsunami. Nah, gempa megatrust ketika tekanan di antara dua lempeng meningkat sehingga titik kritis menyebabkan pelepasan energi yang sangat besar dalam bentuk gempa bumi. Karena energi mekanik tadi berubah menjadi energi getar, menyebabkan getaran di sekitarnya, Bapak sekalian. Nah, sesar megatrust ini juga menciptakan gempa dengan magnitudo besar. Ya, dengan magnitudo besar itu karena lempengnya yang bergerak juga besar sehingga betul-betul bisa memicu terjadinya tsunami. Nah, ini sama ya, semuanya seperti ini, patah tiba akhirnya menyebabkan gempa bumi. Kemudian bagaimana dampak megatrust? Dampak megatrust terhadap Indonesia ini, megatrust potensi meninggal gempa yang sangat tinggi dan bisa menyebabkan kerusakan parah pada bangunan, infrastruktur, dan lingkungan. Juga bisa menyebabkan tsunami. Karena apa? Megatrust itu bisa terjadi di laut. Jadi ya, tapi kalau yang di darat itu adalah akibat samping daripada megatrust. Nah, megatrust itu adalah di batas pertemuan antar lempeng. Kalau di Indonesia, batas pertemuannya itu berada di barat Sumatera, selatan Jawa, selatan Bali, selatan NTT itu, dan juga utara Sulawesi. Jadi ada batas lempeng. Kalau orang bilang megatrust di Bogor, tidak benar. Megatrustnya ada selatan Jawa. Ya. Yang patah di sekitar situ adalah sesar-sesar aktif tadi, sekitar 295 tadi. Gitu. Kemudian juga bisa menyebabkan kerusakan ekonomi, Bapak sekalian. Ya, gempa megatrust juga merusak infrastruktur, jembatan, jalan, jaringan, dan sebagainya. Juga korban jiwa. Dampak langsung dari gempa tsunami dihasilkan megatrust dapat menghasilkan korban jiwa, terutama wilayah padat penduduk. Pertanyaannya, Pak, kenapa dulu nggak ada korban? Karena penduduknya kurang. Sekarang penduduknya semakin besar. Ya. Juga perubahan geologi dengan megatrust itu mungkin ada bumi yang terangkat, ada yang turun, ada yang bergerak, kanan kiri, dan sebagainya. Bapak-Ibu sekalian, ini contoh sejarah tsunami di Indonesia sejak tahun 16, ya, 1600. Nah, Indonesia itu sudah berapa kali terjadi tsunami. Dan gempa-gempa besar dan tsunami itu akan berulang, Bapak-Ibu sekalian, akan berulang. Jadi, kalau sudah terjadi tsunami 2024, suatu saat akan terjadi lagi. Berarti sebelumnya juga pernah terjadi tsunami. Kalau Pantai Pangandaran pernah terjadi tsunami, suatu saat akan terjadi tsunami lagi. Hanya periodenya kapan, ini saat ini dalam rangka masih dalam penelitian lebih lanjut. Kalau estimasi sudah ada, tapi tepat waktunya, jam, menit, detiknya, sampai hari ini masih dalam proses penelitian, Bapak sekalian. Nah, kemudian ini adalah, Bapak-Ibu sekalian, periode sampai 2021 kemarin, Indonesia itu pernah terjadi 246 kali tsunami di Indonesia, baik yang besar maupun yang kecil. Ya. Nah, ini. Contoh ini, gempa besar merusak tahun 2020, sejak 2020, ya, sampai sekarang. Bapak Ibu bisa lihat, Nias 2024. Ya, itu gempanya besar sekali, Bapak Ibu, saat itu Aceh, nanti kita bisa lihat videonya ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian dan seterusnya, ini ada gempa Padang, kemudian Pangandaran, Tasikmalaya, ya. Kemudian
Palu terakhir, bahkan Palu nanti kita lihat videonya Bapak sekalian, luar biasa videonya, betul-betul tanah itu bergerak. Nah, nanti Bapak bisa tanya kenapa likuifaksi itu, nanti bisa tanya, kita diskusikan sama-sama ya. Gempa Lombok, ya ini luar biasa. Dan ini adalah contoh aktivitas gempa merusak 2012 2022 baru saja, ya. Ini gempanya besar-besar Bapak sekalian. Ada gempa Pasaman, 25 orang meninggal, Banten dan sebagainya, ya. 2002 terakhir kemarin di Cianjur ya. Cianjur itu juga banyak Pak. Saya datang sendiri, nanti ada beberapa video yang bisa kita coba tampilkan di Cianjur Bapak sekalian. Nah, ini pembelajaran tsunami Selat Sunda Bapak sekalian. Jadi Bapak sekalian, rata-rata tsunami yang diakibatkan oleh gempa itu, di Indonesia itu rata-rata tsunami oleh gempa. Tapi berbeda yang terjadi di Palu Bapak sekalian. Jadi dampak gempa bumi itu bisa menyebabkan longsor di daratan. Contoh gempa Palu. Gempa Palu ini adalah gempa yang sangat dekat dengan pantai. Karena gempa tersebut tidak menyebabkan tsunami, tapi tsunami-nya karena datarannya longsor. Sehingga menyebabkan tsunami. Nah, saat ini Indonesia lagi mengembangkan itu. Karena model tsunami-nya adalah model karena gempa. Kemudian itu yang 28 September 2018 di Palu. Kemudian 20 Desember 2018. Ini bukan disebabkan karena gempa, tapi karena gunung berapi. Longsor yang terjadi gunung berapi di tengah laut. Ini juga Indonesia lagi sedang mengembangkan ini di BMKG. Jadi kita belum punya sistem yang berkaitan dengan longsor, tsunami karena longsor dan juga tsunami karena gunung api. Kita dalam penelitian saat ini. Jadi yang ada operasional di BMKG itu adalah tsunami karena gempa bumi, Bapak sekalian. Nah, ini contoh saja dampak gempa besar itu biasanya ada landslide, ya, ada likuifaksi di Palu contohnya. Nah, tsunami itu tentu pantai akan hancur ya. Ada daratan terbelah, bahkan terbakar. Longsor, batu-batu besar turun dan sebagainya. Ini salah satu dampak ikutan dari gempa besar. Dan ini di Indonesia potensi sangat besar. Ya. Nah, sekarang apa yang disebut dengan seismic gap, Bapak sekalian? Bapak Ibu mungkin pernah mendengar. Jadi kalau tadi megatrust itu adalah suatu dorongan besar, tadi ya kita kembali lagi, karena ada lempeng besar saling bertumbukan dengan dorongan yang besar, energinya besar, itu namanya megatrust. Jadi, nah sekarang apa yang disebut dengan seismic gap? Seismic gap itu adalah suatu wilayah, ya, suatu wilayah yang seharusnya aktif gempa, tapi di situ belum menunjukkan aktivitasnya. Ini teori yang saat ini sedang berada. Suatu saat bisa saja akan berubah ini. Jadi seharusnya aktif, tetapi di sini belum aktif. Artinya di situ ada perkiraan para ahli itu ada energi yang masih tersimpan. Karena mungkin batuan yang digerakkan energinya tersebut belum lewat batas elastisitasnya. Jadi kalau suatu wilayah sering terjadi gempa kecil-kecil itu lebih bagus. Artinya energi terlepas. Tapi jangan sampai suatu daerah yang seharusnya aktif malah tidak aktif. Justru ini namanya seismic gap. Ada potensi di situ, potensi gempa yang lebih besar. Itu ya. Nah, di Sumatera itu di mana? Nah, ini ada daerah Mentawai. Ya, daerah sini juga masih ada namanya potensi ini. Ini skenario model tsunami akibat andai kata terjadi gempa besar 8,9 meter. Jadi BMKG dalam rangka mitigasi juga sudah memberikan suatu pendekatan model. Kalau gempanya 8,9, kira-kira tsunami-nya sampai berapa meter tingginya? Ini ada sampai 7,8 meter, di Nias itu sampai 7, Kepulauan Mentawai sampai 5, Padang juga seperti itu Bapak sekalian. Ya, ini dengan simulasi pembangkit tsunami-nya 8,9 di zona subduksi Sumatera. Kedalaman hipocenter 10 km. Ini adalah model-model kita coba simulasi yang dibuat oleh BMKG.
Kemudian seismic gap di mana yang ada? Selat Sunda itu juga ada Bapak Ibu sekalian. Nah, itu di sekitar Selat Sunda sini potensinya berapa? 8,7. Ini daerah mana? Daerah megatrust. Ya, ini potensinya 8,7 yang belum meletus. Ya, belum meletus itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian BMKG dalam rangka itu juga memodelkan bagaimana kalau terjadi betul. Ya, kalau terjadi betul, maka itu tsunami-nya intensitasnya sampai seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ini ada keterangan legendnya. Jadi sangat besar terjadi di pantai-pantai kita sini, Selat Sunda dan Sumatera bagian selatan itu. Dan ini bisa menuju tsunami. Dan ini sudah dibuat peta-peta, sudah kita sebarkan pada pemerintah daerah dalam rangka mitigasi kebencanaan tersebut. Nah, kemudian ini adalah seismic gap yang ada di Indonesia yang saat ini menunggu. Tapi Bapak Ibu tidak perlu takut. Karena kapan terjadinya juga kita tidak tahu. Sejak zaman kita belum lahir pun megatrust ini sudah ada, seismic gap ini sudah ada. Gitu. Tapi kadang meletus, seperti yang meletus 2004 itu sudah meletus. Ada beberapa yang belum meletus. Tapi yang penting bahwa kita adalah bagaimana kita siap dalam rangka menghadapi itu dan tidak perlu takut. Orang yang kerja di pantai tetap bekerja, yang usahanya punya hotel di pantai tetap bertahan. Tapi bagaimana mereka itu diberikan pemahaman tentang kondisi ini sehingga tidak takut dapat lain hidup dan juga bisa bertahan hidupnya. Gitu. Ini contoh seismic gap di megatrust ini ya. Itu ada Aceh Nias sudah rilis tahun 2024 ya. Nias 2025 juga sudah, Mentai Seberut belum ya. Lombok Trust sudah rilis 2024. Jadi masih banyak yang punya potensi yang akan meletus. Tapi tidak perlu takut kitanya. Ya. Dari dulu sudah begitu ya, karena penduduk kita semakin banyak sehingga kita perlu solusinya. Nah, ini peta skenario guncangan gempa 8,5 misalkan. Ini Hiroshima. Ya, ini kalau misalkan di Indonesia kita coba di selatan Bali, bagaimana itu? Maka perkiraan seperti ini untuk sekalian ya. Nah, itu bisa sampai mencapai situ sekitar 87 mmi. Nah, catatan bom Hiroshima itu melepas energi hanya 15 kiloton, bahan peledaknya setara dengan magnitudo 5 sampai 6. Jadi bom Hiroshima yang merusak menghabiskan Jepang itu kalau dikonversi magnitudenya itu hanya 5,5 sampai 6. Nah, Indonesia bisa terjadi 8,5, berarti melebihi dari bom atom sekali. Nah, ini adalah contoh skenario di selatan Bali tadi. Skenario dampak gempa megatrust selatan Bali 8,5, sorry. Kalau terjadi bagaimana? Seperti ini. Jadi Bali ini sampai tinggi berapa nanti ada rinciannya. Ya. Artinya kalau udah merah ini ya perlu diwaspadai dan perlu kita solusi. Ini sudah kita paparkan di pemerintah Bali juga saat itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dengan kondisi Indonesia seperti itu, maka BMKG juga sudah ada kebijakan dalam rangka mengurangi risiko megatrust tadi. Antara lain adalah membangun prekursor gempa untuk prediksi gempa. Membangun sistem peringatan dini tsunami Inatius yang sekarang sudah berjalan sejak tahun 2005. Penguatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat kita lakukan. Sehingga nanti kita bisa bekerja sama amat dahlan dengan UPT BMKG di daerah, nanti kita fasilitasi, kita bisa kerjasama, sosialisasi bersama dan sebagainya. Bahkan saya juga bisa aja membantu di sana, di amat dahlan bisa sama-sama dengan Pak Tauhkur, kita bisa membangun kerjasama. Nah, ini contoh prekursor-prekursor yang sudah ini. Ya, contoh misalkan ini ada prekursor yang pernah kita cobakan. Jadi pusat gempa berada 100 km barat Mentawai, Sumatera Barat, magnitudo 6,4 bersama anomali Gunung Sori. Nah, ini ada anomali, tetapi ini tepat waktu detik menitnya ya sulit gitu. Tapi baru dicocok-cocokin ini, Mbak. Ini namanya risetnya. Ini contohnya dengan prekursor seperti ini. Tapi ini nanti diharapkan suatu saat juga akan menemukan titik terang betul-betul perakhiran terjadi gempa itu bisa dilihat. Tapi sampai sekarang dalam riset, kita masih riset, belum 100% belum berhasil. Membangun sistem peringatan di Indonesia. Jadi Indonesia sudah mempunyai sistem peringatan dini tsunami. Bagus sekalian, dan kita sudah dipercaya dunia, Bapak sekalian. Nah, jadi gempa Aceh 26 Desember 2004 ini merupakan pembelajaran bagi kita.
Sebelum tahun 2024 itu, kita belum ada pemahaman tentang tsunami. Kita semua belum. Walaupun 2024 saya sudah pegawai negeri. BMKG juga alatnya belum banyak. Sistem monitoring kita sangat terbatas. Sistem monitoring tsunami terbatas. Belum terbangun sistem peringatan dini. Kita belum ada peringatan dini saat itu. Belum ada pusat peringatan dini tsunami. Saat itu kami kuliah tahun 93 pun, 85, 93 itu, juga kita belum banyak alat kita. Karena waktu itu kita memang anggaran untuk itu juga kurang. Gitu ya. Kemudian masyarakat belum memiliki rasa peduli akan ancaman tsunami. Jadi kita memang saat itu semuanya serba belum. Ya. Sehingga peringatan dini saat itu berasal dari mana? Dari Pacific Center dan JMA, Japan Meteorology Agency. Ya. Padahal yang tewas sekitar 2.300, saya yakin lebih nih Bapak sekalian. Ini yang belum temukannya masih banyak lah. Dan kerugiannya luar biasa. Jadi gempa ini jarang terjadi, tapi dampaknya luar biasa dan kerugiannya juga luar biasa. Nah, ini sistem komunikasinya. Jadi begitu ada gempa, kemudian masuk ke atas, kemudian satelit masuk di BMKG, baru sensor-sensor ini terekam, masuk ke satelit, baru masuk ke pusat BMKG untuk dianalisa, kemudian diinformasikan kepada masyarakat. Jadi nanti sistemnya seperti ini, Bapak sekalian. Ini contohnya begini. Ini gempa diamati, dimonitoring, SDM ini. Ini ada BMKG, ada Kementerian SDM, ini kemudian ini ada TEDGate dari BIG, BPT saat itu. Ya, kemudian datanya masuk ke BMKG untuk diolah. Setelah diolah ini informasi dua. Ada informasi gempa bumi dan sistem pengolahan tsunami. Outputnya adalah parameter gempa bumi. Kemudian satunya peringatan dini tsunami. Kemudian didiseminasikan ya kepada seluruh panggung kepentingan dan juga masyarakat pantai. Dan ini berjalan, proses saat ini adalah sekitar 3 menit Bapak Ibu sekalian. Setelah 3 menit informasi sudah nyampe. Jadi Bapak Ibu nanti misalkan teman-teman kuliah ini ingin tahu webnya, boleh. Nanti kita sampaikan, kita ajari nanti install di HP-nya masing-masing biar peringatan dini langsung bisa masuk. Kemudian ini adalah sistem monitoring yang dimiliki Indonesia. Jadi kita sudah lokasi sensor sekarang bahkan sudah sampai 500 lebih ini ya. Kita sudah lebih banyak lagi. Ini TEDGate ini yang punya BIG. Ini juga sudah punya. Kemudian ini ada BUI. Ya, BUI ini punyanya BPT, sekarang BRIN ya. Kemudian ini sistem processing di Ignatius di BMKG sana, Bapak Bu. Nanti mininya itu juga ada di Jogja. Jadi teman-teman yang ada di Medan, di Aceh juga bisa melihat. Di stasiun Giska Aceh ada, di Balai Meteorologi Medan juga ada, di Tungtungan juga ada. Kita punya sistem seperti ini. Ya. Jadi nanti ada peringatannya, begitu diproses, ada gempa bumi analisis dan juga sistem spotting untuk tsunami. Langsung keluar 2 informasi ini. Parameter gempa bumi ada epicenternya kapan, berapa, di mana, kekuatannya berapa, kedalamannya berapa, kejadiannya di mana, berapa intensitasnya, vokalnya seperti apa, langsung ada. Begitu keluar informasi peringatan ini juga ada, apakah awas, apakah siaga, waspada, atau tidak ada tsunami. Semuanya akan diinformasikan dalam waktu 3 menit sekali. Nah, ini pengembangan database skenario. Sekarang pun kita sudah punya sekitar 20.000 skenario, Bapak Ibu sekalian. 20.000 skenario untuk dikembangkan oleh putra daerah kita, saudara-saudara kita alumni STMKG atau para pegawai di Pusat Gempa Nasional. Kita sudah punya skenario database. Nah, sekarang sistem diseminasinya informasi seperti apa? Kita sudah pakai PAC, Vaximile, satelit. Ini di HP juga ada WRS BMKG ini bisa dilihat di HP, nanti Play Store-nya ada. BMKG X, kemudian TSP, ini semua ada di HP semua. Bapak Ibu bisa lihat, nanti kita ajarin sama-sama. Kemudian kita juga membangun namanya WRS, ini seluruh Indonesia juga sudah dipasang. Jadi upaya-upaya ini dalam rangka mengurangi risiko megatrust atau risiko semegap yang ada terjadi. Nah, kemudian ini juga kita ada informasi gempa bumi, SIGMAP, semuanya keluar Bapak Ibu sekalian. Ya.
Dan ini sekarang pun nanti bisa diakses, kita kasih informasi adik, coba kita install semua, bisa. Nah ini peringatan di tsunami juga bisa menyelamatkan orang. Ya, sekarang ini sudah cepat informasi, bahkan informasi kita sudah sampai ke seluruh media massa yang ada. Media sosial pun kita sudah ada. Dan ini dalam rangka mengurangi, kita juga sudah punya insting informasi yang disebar seluruh Indonesia. Ada sekitar 400-an. 425-an Bapak sekalian. Sarana komunikasi yang kita sebar seluruh Indonesia. Kalau perlu di Ahmad Dahlan perlu ada pun kita kasih webnya, Bapak Ibu tinggal beli Smart TV langsung keluar informasi, setiap saat akan keluar informasi di situ. Atau di HP masing-masing. Kemudian kita juga punya sistem surat Sirine yang dibangun oleh putra-putra kita yang dulunya masih beli, kita sekarang sudah mulai dibangun oleh putra-putri BMKG. Nah, selain itu, selain alatan-alatan yang kita kembangkan, kita pun juga penguatan di pemerintah daerah, Bu sekalian. Nah, harapan saya nanti Ahmad Dahlan bisa bekerja sama dengan UPT BMKG terdekat, misalnya Jogja ya dengan Jogja. Nanti kita fasilitasi kalau misal mau nanti kita antar bersama-sama ya. Ya, ini contoh kita juga sudah membangun komunitas tsunami, Bu sekalian. Jadi di sini kita pernah membangun di Padang, waktu kami masih deputi itu kita bangun Padang, Bali. Nah, sekarang sudah ada sekitar yang diakui UNESCO itu ada sekitar 10. Jadi dia sudah siaga tsunami, Bapak sekalian. Alangkah baiknya nanti dari Ahmad Dahlan bersama BMKG membangun komunitas tsunami di mana? Nah, ini boleh juga kita sama-sama. Nanti kita training, mahasiswanya kita training, kita sama-sama turun ke lapangan membangun komunitas ini. Nah, kemudian ini juga solusi mitigasi gempa membangun bangunan tahan gempa. Ya, nanti bisa konsultasi dengan PU setempat untuk bangun yang sesuai dengan gempa. Masalahnya di Indonesia kan banyak bangunan campurannya 1:1. 1 sak semen, 1 truk pasir. Nah, ini jadi masalah ini sekali. Kemudian kita juga, ini ada peta bahaya. Kita sudah membangun peta-peta. Kita sosialisasi dan edukasi. Kita struktur pas kita beri masukan, ya. Kita membuat rambu-rambu evakuasi, sirine, model diseminasi WRS sudah kita bangun semua, peringatan ini sudah ada, ya. Kemudian evakuasi tsunami mandiri juga sudah kita latih. Semua ini BMKG sudah lakukan, Bapak sekalian, bersama-sama dengan pemerintah daerah. Nah, nanti kalau Ahmad Dahlan berkenan, teman-teman semua, ayo kita bangun sama-sama. Kalau perlu bisa bangun laboratorium bersama berkaitan dengan ini, dan kita bisa bantu fasilitasi. Ya, walaupun saya nggak jadi pejabat deputi lagi ya, tapi kita masih dosen di sini dan kita di sana adalah junior kami semua, bisa kita saling diskusi untuk BMKG dan untuk teman-teman semua. Bapak sekalian, dari paparan tadi singkat dulu bahwa wilayah Indonesia secara tektonik merupakan kawasan rawan gempa dan tsunami. Gempa tsunami pernah terjadi masa lalu, masih dapat terjadi lagi, dan ini akan berulang. Jadi peristiwa gempa itu kalau pernah terjadi di situ akan terjadi lagi di masa depan di situ. Sehingga mitigasi sangat perlu. Upaya mitigasi struktural, non-struktural harus diwujudkan. Struktural itu membangun bangunan tahan gempa, kemudian non-struktural edukasi pada masyarakat. BMKG telah bekerja sama dengan kebijakan publik mengurangi risiko megatrust di berbagai pemerintah daerah dan instansi terkait. Nah, harapan saya nanti dengan teman Ahmad Dahlan, mari kita bangun sama-sama, kita bekerja sama, dan saya sering ke Jogja, nanti bisa diskusi di kampus, kita ngobrol-ngobrol. Nanti saya kenalkan dengan teman-teman di Jogja, UPT di Jogja yang bisa membangun sama-sama. Sehingga ada sinergi antara pendidikan dengan instansi terkait. Sehingga kita bisa membangun, menyiapkan saudara kita di Jogja ini menggelar aktif gempa ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita semuanya. Baik, Bapak sekalian, singkatnya seperti itu. Nanti lebih berkembang, lebih diskusi saja. Silakan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Prof. Suko ini. Menarik sekali materinya bagi kita, bagi Prodi maupun bagi peserta. Karena di kolom chat itu sudah banyak yang bertanya, hanya juga ada yang raise hand. Pertama, akan saya persilahkan untuk yang raise hand untuk menyampaikan pertanyaannya. Kita nanti ada waktu kurang lebih 30 menit ya untuk tanya jawab.
Nanti untuk yang di kolom chat akan saya bacakan pertanyaannya, kemudian langsung saja oleh Prof. Suko nanti dijawab. Oke, yang pertama kepada Pak Yudiarto Pramudia. Ini apakah hadir? Ya, Pak. Halo. Oh ya, makasih. Ya, oke. Silakan, Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Tefur dan teman-teman semua. Pak Suko, salam kenal Pak. Salam hormat juga senior. Karena saya sebenarnya AMG 34. Iya. AMG 34 tahun. AMG 34 seangkatannya Pak Marzuki. Oh, ini ya. Pak Ramlan. Tapi saya Meteo, Pak. Oh, Meteo. Sekarang di mana? Masih di Tugu Tani. Oh, saya itu bersama Pak Tefur, Pak, membantu Pak Tefur di Prodi. Jadi sangat senior sekali ini Bapak. Berarti udah tahu saya berarti dong. Tadi saya tanya-tanya Pak Wisnu yang dulu pernah di STMKG kan. Oh ya. Wisnu Karya Sanjaya. Itu teman seangkatan juga. Ya, kalau dari Bitung saya tarik ke SMA. Iya, dari Bitung ya. Sekarang di Cengkareng. Sekarang Cengkareng. Jadi kalau di Jogja ini kami atau saya ini kan di astronomi yang dekatnya ke Ngamak Tilal. Jadi seringnya sama Pak Budi Stageov. Pak Budi Stageov itu sering. Itu sering ketemu, dan karena rumah saya juga dekat dengan Stageov sebenarnya. Oh, iya. Nanti yang pertama tadi tentang riset tadi ya Bapak menyebutkan, tadi kami juga ada riset kebetulan Pak Tefur juga pernah jadi penguji juga. Riset kami di simulasi dan komputasinya untuk tsunami yang ditimbulkan oleh landslide. Tadi kan disebutkan di Palu seperti itu ya. Kami labnya masih kecil-kecilan Pak ya, tapi nanti kalau tadi kan sudah mengungkapkan bahwa akan bisa ngajak kerjasama, juga kami bisa berguru juga gitu ya. Itu yang mungkin nanti bisa kolaborasi. Yang kedua, mata kuliah yang saya ampu untuk yang semester ini yaitu gelombang. Ya, gelombang dan optik, dan itu sebisa mungkin saya hubungkan dengan gempa. Nah, itu mungkin juga nyambung dengan Pak Tefur sebagai prodi ya. Bisa ada 1 atau 2 pertemuan yang menghadirkan expert ya dari BMKG untuk memberikan mata kuliah gitu kan, dari 1 atau 2 kali pertemuan. Ini banyak junior kita dari Kaprodi dan dari STMKG yaitu Pak Suko, itu yang kedua. Yang ketiga mungkin nyambung dengan guru-guru. Nah, tadi kalau ke publik dengan pendidikan, kalau melihat sekarang kurikulum di SD sampai SMA, kira-kira mata pelajaran apa yang sekiranya bisa dioptimalkan untuk mengkampanyekan tadi pendidikan kegempaan atau megatrust, sehingga pendidikan dari kebencanaan bisa mulai dari dini. Terima kasih Pak. Ya, saya kira sudah tercatat Pak Suko ya. Nanti kalau lupa saya bisa mengungkapkan lagi. Silakan dijawab Pak. Ya, intinya terima kasih atas perkenalannya, karena orangnya di BMKG ini banyak, jadi saya banyak lupa juga ya. Anaknya banyak, juniornya banyak. Kebetulan saya di BMKG baru 40 tahun, jadi banyak. Jadi Bapak Yudiarto ya, intinya gini, kita siap aja membantu kerjasama. Kebetulan saya juga suka nulis buku gitu ya. Siapa tahu nanti kita bisa diskusi bersama. Kalau riset optik nanti ada teman-teman kita yang lebih pakar di situ. Optik, bagian optik ya, riset-riset. Ada juga yang senang dengan ngotak-ngatik program, juga ada di teman-teman di fisika. Nanti di BMKG Jogja juga ada beberapa adik-adik kita yang mumpuni Pak. Ya, barangkali nanti Pak Tefur kalau memungkinkan sekali-sekali saya ke Jogja, Bapak saya ajak diskusi di stasiun sana Pak. Nanti kita follow up kerjasama itu, bagaimana cara, siapa tahu ada adik-adik itu bisa magang di sana, atau PKL di sana, sekaligus bikin skripsi di sana. Nah, ini juga sangat bagus, sekalian risetnya apa. Misalkan bikin tesisnya berkaitan dengan gempa, atau penyuluhan gempa bumi, edukasi, karena pendidikan ya, edukasi gempa bumi di mana. Boleh dilakukan seperti itu. Nanti kita bantu juga. Kebetulan saya di sini kan
membantu di UI juga untuk bimbing di MIPA Fisika UI, Geografi UI juga saya setiap semester itu ada murid saya di situ. Siapa tahu ini bisa kita lakukan bersama-sama. Di Jogja juga teman-teman dari Jogja itu juga bimbing juga di UGM Pak, ya, di MIPA ya khususnya. Kebetulan kalau saya lebih dekat ke geografi, MIPA saya kenal tapi saya belum pernah bimbing di fisikanya. Kalau di geografi UGM saya pernah bimbing, pernah nguji saya di geografi UGM. Nah nanti kita kolaborasikan lah, bagaimana caranya kita bisa diskusi, teman-teman dari Ahmad Dahlan ini bisa hubungan dengan BMKG. Kan saya tiap 2 minggu ke Jogja Pak, nanti bisa kita rancang lebih detail lagi, gampang. Insya Allah kita bantu Pak. Dan saya juga siap membantu. Kebetulan saya juga membantu mengajar komunikasi publik, Pak. Komunikasi. Makanya waktu itu saya ambil komunikasi, S2 saya itu ada 3. Magister administrasi, kemudian planologi, dan juga komunikasi. Karena saya ngajar komunikasi. Cara mengajar komunikasi, yang ambil S2 lagi komunikasi. Gitu. Kalau insinyur saya dari Trisakti, Pak. Dari profesional. Saya profesional utama. Insinyur utama. Jadi mudah-mudahan insya Allah dengan kehadiran Pak Pramudia, Pak Taifur, kita bisa kolaborasi sama-sama. Ya. Kita sosialisasi bersama-sama, kita riset bersama, monggo aja. Nanti kita bangun. Dan adik-adik di Jogja mumpuni, betul. Banyak yang pintar-pintar di sana. Nanti juga kalau bisa anak saya gabungkan, kebetulan anak seluruh PSD-nya dari Cina, Pak. PSD Cina itu. Itu alumni tahun 2016 beberapa AMG. STMKG. Dulu masih AMG, Bapak kan masih AMG. Ya, masih AMG. Itu saya apply STMKG tahun 2014, Pak. Ya, saya sudah lulus tuh, Pak. Saya 98 kan masuknya. 98. Ya, sudah lulus. Baik. Itu ya kira-kira gambarannya. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang kedua, Pak, jadi katanya dengan mata kuliah yang diambil oleh Pak Yudi, itu gelombang dan optik, beliau minta ada 1 atau 2 pertemuan yang bisa menghadirkan BMKG sebagai dosen, dosen tamu atau dosen yang mengampu di pertemuan itu memungkinkan apa tidak? Mungkin. Ini adalah kaitannya dengan kurikulum. Ya, jadi gini aja. Itu maksudnya kalau ada silabusnya, barangkali nanti bisa ke saya. Nanti saya teman-teman yang ngajar gelombang. Ya, gelombang itu bisa saya secara detail saya nggak bisa, tapi kalau gelombang secara umum, gelombang gempa itu saya ngajar juga pendahuluan fisika, saya ngajar. Siap. Ya, saya juga ngajar pendahuluan fisika, misalkan gelombang gempa itu seperti apa, ada gelombang lob, gelombang apa dan sebagainya. Tapi detail fisik optiknya saya belum paham. Gitu. Tapi kalau bicara umum tentang gelombang gempa, memang saya juga ngajar pendahuluan fisika. Mungkin bisa. Tapi nanti kalau lebih Bapak lihat kurikulumnya, kalau kurikulumnya kira-kira cukup pendahuluan, ya saya punya materi pendahuluan. Nanti bisa saya share dulu, silahkan dipelajari. Kalau memungkinkan itu juga bisa. Ya. Tapi kalau orangnya lebih expert juga bisa kita share. Ya, terima kasih. Kalau saya kan amal, kalau dari saya kan amal. Yang terakhir itu Pak, tadi mata pelajaran seperti Megatrust itu kalau di SD sampai di SMA, yang pas itu masuk pada mata pelajaran apa, Pak? Baik, kalau saran saya nanti kan di SMA itu kalau nggak salah kita waktu SMA ada pelajaran geografi ya. Geografi ya. Geografi kalau di SMA SD itu bisa, tapi jangan menakutkan gitu ya. Sekarang tuh banyak orang-orang sosialisasi sama SD ceritanya secara teori ya bubar ngantuk kabeh. Jadi nanti harus betul-betul disesuaikan dengan PJBL ya itu ya. Iya, kalau anak-anak ya misalkan diajak sosialisasi kalau ada gempa kita masuk kolong meja yang gitu sederhana gitu. Kita kasih gambar-gambar sederhana, kita kasih begitu, Mas. Jadi ini harus sesuaikan kapasitasnya seperti apa. Nah, kalau saya bicara Megatrust tadi secara teoritis karena saya bicara dengan S2. Tapi kalau dengan anak SD saya berbicara berbeda. Saya ajak ngetawa-ketawa dulu, saya ajak ngobrol dulu. SMP beda lagi. SMA beda lagi. Nah, ini saya ajarkan waktu kalau saya ngajar komunikasi publik ini, saya ajarkan pada adik-adik alumni saya. Gitu. Bagaimana Audin yang kita bicarakan itu sesuai dengan nalar pikirnya si Audin itu. Komunikan itu harus disesuaikan. Kalau enggak ya enggak clear. Saran saya gitu, Pak. Misalkan kalau anak SD ya jangan bicara teori Megatrust. Teori gempanya di sini, kalau ada gempa kita harus bagaimana, kita lari kemana, di bawah meja, contoh-contohnya sederhana begitu aja.
gitu. Sehingga tapi dilatih gitu. Dilatih bagaimana caranya gitu. Nanti dari teman-teman dari Jogja itu akan bisa juga sekali-sekali edukasi di Ahmad Dahlan deh. Bagaimana kita membangun tsunami ready. Gitu ya. Tsunami ready ada. Nanti teman-teman insya Allah karena junior saya semua, insya Allah dia patuh juga sama saya. Nanti kalau saya minta tolong datang sana, datang dia. Kalau alumni STMKG itu bedanya begitu. Apalagi yang nyuruh pendiri STMKG, beda lagi. Insya Allah gitu, Mas. Ya, insya Allah terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya bacakan pertanyaan yang di kolom chat dari Bu Mustika. Izin bertanya, kebetulan beliau tinggal di sekitar daerah dekat pantai termasuk tempat bekerja. Apakah ada ciri-ciri terjadinya megatrust karena gempa dan letusan gunung anak Krakatau sering dijadikan sebagai ciri-ciri megatrust? Baik. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kalau di pantai, kondisi di pantai itu biasanya kalau Bapak Ibu lagi di pantai, ada gejala sebenarnya. Setiap peristiwa itu pasti ada gejalanya. Pertama, kalau terjadi gempa besar di pantai, itu tidak perlu berpikir panjang, segera menjauh dari pantai. Pantai ya. Kalau tidak terjadi gempa besar, atau air surut, tidak ada rasa gempa, atau air surut, segera menjauh dari pantai. Nah, kemudian lagi tiduran di pantai, kita terasa ada suara gemuruh dari arah pantai, segera menjauh. Itu salah satu ciri ya. Atau kita lagi di pantai, tidak ada gempa, tidak apa-apa, burung-burung terbang dari pantai itu semua ke daratan, burung-burung laut. Itu juga segera menjauh dari pantai. Itu tanda-tanda tsunami akan datang. Atau suatu saat kita melihat ada tembok hitam yang dari jauh seperti jalan menuju pantai. Itu akan terjadi. Persoalannya adalah bagaimana tidak ada tanda-tanda orang lagi tidur semua malam-malam terjadi. Gitu ya. Makanya disitulah ada yang petugas dan standby dan sebagainya itu yang diperlukan. Atau ada alat pasang sirine di situ, Pak. Sehingga perlu membangun komunikasi di situ oleh pemerintahan daerah dan sebagainya, atau sosialisasi kepada masyarakatnya. Dan ilmu ini tidak bisa langsung menerima sekali saja, harus beberapa kali, harus rutin. Gitu. Kalau perlu membangun komunitas di situ yang bisa orang aktif. Gitu ya. Contoh, dan di situ biasanya juga ada kearifan lokal, itu perlu dibangun juga. Contoh di Semong, di daerah pulau terkecil di Sumatera sana, begitu Semong, orang lari ke atas, Pak. Selamat semua. Nah, masalahnya kadang-kadang orang Indonesia sakti, dikasih tahu pun nggak mau lari, Pak. Itu masalahnya di situ. Sehingga saran saya nanti begitu, Bapak Ibu sekalian, kalau ada sesuatu di pantai dengan suara gemuruh dari pantai, dari laut, segera menjauh. Atau surut mendadak sampai 500 meter itu segera menjauh, itu pasti tsunami. Atau ada burung yang langsung terbang semua seolah ke daratan semua, itu bahaya. Berarti di sana ada sesuatu. Gitu. Karena apa? Karakteristik tsunami itu semakin dalam, semakin dangkal, tinggi gelombang semakin tinggi. Nah, itu berkali gelombang ya. Jadi kalau ada tsunami, bukan malah ke daratan perahunya, harus ke tengah laut. Karena apa? Gelombangnya nggak tinggi. Jadi orang tengah laut nggak rasakan tsunami, tapi di daratan dia panjang gelombangnya pendek, tinggi gelombangnya semakin tinggi. Karena ada hubungan antara gelombang dan kecepatan gelombang. Gitu ya. Dan kedalaman. Barangkali nanti bisa dilihat. Dan bentuk pantai juga mengaruhi tinggi dan besarnya gelombang. Nah, kenapa Aceh ancur-ancuran sampai ke daratan? Karena airnya masuk ke sungai, Pak. Masuk ke sungai, akhirnya sikat kotanya. Gitu. Makanya jangan bangun di pinggir sungai. Pinggir pantai, pinggir sungai lagi. Gitu. Itu kira-kira. Terima kasih. Ya, berikutnya Pak. Izin bertanya, ini dari Bu Puri Ningsih, dari jauh ini Pak. Beliau dari daerah Donggala, Palu. Saya di Palu 8 tahun. Pertanyaannya, tahun 2020 saya meneliti tentang likuifaksi di Donggala, Palu. Daerah yang terdampak sangat banyak karena diawali dengan gempa yang besar. Apakah di daerah tersebut saat terjadi likuifaksi, info bencana belum tersampaikan kepada masyarakat atau edukasi ke masyarakat yang relatif rendah? Silahkan Pak.
Baik, terima kasih. Ibu siapa namanya tadi? Bu Furi. Bu Huri. Baik, terima kasih. Sekali-sekali Ibu datang ke stasiun Geofisika Palu. Nah, di situ ada foto saya di sana. Saya dinas di Palu tahun 98 sampai Januari 2005. Jadi saya kepala stasiun Geofisika Palu September 1998 sampai Januari 2005. Saya di Palu. Saat itu, saya sudah sering masuk TV, bahkan pembangunan kantor Kabupaten Donggala itu saya yang memberikan masukan berkaitan atas gempanya. Makanya yang lain hancur, bangunan kabupaten pasti aman. Insya Allah gitu ya. Selama bangunannya benar. Jadi saya kan benar waktu itu. Sudah kita sarankan. Saya yang beri masukan itu. Nah, apakah edukasi sudah ada? Sebenarnya edukasi itu sudah ada, Bapak Ibu sekalian. Tetapi masalahnya adalah bagaimana memindahkan orang sebanyak itu. Karena di Perumnas itu, saya tinggal di Perumnas dan rumah dinas saya sekarang tenggelam. Rumah dinas kami yang di Palu itu sekarang ikut tenggelam. Karena waktu itu sudah saya beri saran, kalau membangun, untuk semua ini ya, kalau boleh, kalau itu daerah gempa, jangan membangun daerah bekas rawa. Jangan membangun daerah-daerah pinggir sungai. Jangan membangun daerah pantai yang tidak kering. Jadi pantai itu, Bapak Ibu sekalian, kelihatannya kering, tapi tidak kering, dalamnya itu basah. Rawa, di atasnya kering, di bawahnya masih basah. Jadi kalau ada gempa, karena di dalamnya itu ada pori-pori, sehingga dia akan terkoyak. Gitu ya, terkoyak kalau beban di atasnya berat, dia akan tenggelam ke dalam. Tergulung, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Itu kan tergulung. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Nah, solusinya jangan membangun daerah itu. Sekarang menjadi hijau. Jadi tempat tanaman hijau tidak boleh untuk perumahan. Dulu orang ngotot, Pak. Saya tinggal di situ, Pak. Namanya Perumnas. Perumnas Balaroa namanya. Saya di situ, Pak, tinggal saya. Nah, di situ rawa, Pak, bekas rawa. Bahkan rumah saya itu belakangnya saya tanami kangkung, banyak lele di situ, hidup semua, Pak. Dan tidak perlu air, airnya ada air terus gitu. Nah, gitu ya. Nah, berhasil tinggal situ, Ibu. Nah, nanti Ibu kapan-kapan saya diskusi sama saya. Gitu, kira-kira gitu ya. Terima kasih, Saudara. Saya yakin bekas tsunami, bekas evakuasi jangan dibangun. Informasi sebenarnya sudah disampaikan, tapi bagaimana respon pemerintah daerah bersama-sama itu harus bekerja bersama-sama. Tidak bisa BMKG sendiri. Karena BMKG hanya memberikan informasi, yang punya kebijakan mengambil keputusan adalah pemerintah daerah dan pemerintah pusat, memasukkan unsur bencana ke dalam perencanaan wilayah. Nah, gitu ya. Kebetulan waktu itu saya di planologi, bagaimana analisis meteorologi dan geofisika itu masuk dalam perencanaan wilayah. Sehingga pembangunannya saling support. Terima kasih. Lagi, ya makasih, jelas sekali. Ini dari Bu Emi Kustina, guru fisika di SMA Negeri 8. Nah, pertanyaannya Yogyakarta. Bagaimana dampak megatrust di wilayah Yogyakarta melihat di selatan Jogja ada zona tunjaman? Apakah itu merupakan sesar aktif yang berbahaya? Bagaimana persiapan yang dilakukan bila terjadi bencana tersebut? Ya, silakan. Terima kasih. Ya, Ibu, benar di selatan Jawa itu ada. Jadi lempeng tektonik besar itu bergerak dari selatan Jawa ke bawah Jawa. Nah, dari barat laut itu ada namanya Eurasia. Jadi daratan Jawa itu adalah bagian dari Eurasia. Itu dari selatan bergerak ke utara, Sumatera bergerak ke timur, itu akhirnya ada penunjaman di selatan Jawa. Makanya gempa-gempa yang terjadi di selatan Jawa itu rata-rata, karena penunjaman pertemuan itu di selatan Jawa, bukan di Jawanya, tapi di selatan Jawa. Makanya gempa terjadi adalah di selatan Jawa. Nah, gempa-gempa yang berada di selatan Jawa itu relatif lebih dangkal daripada utara Jawa. Jadi kalau di utara Jawa itu semakin menunjam ke bawah, di utara Jawanya semakin dalam. Sehingga gempa-gempa di Jawa Selatan itu rata-rata tidak terlalu dalam, dangkal dan menengah. Ya. Nah, sekarang apakah dampaknya besar? Ya, dampaknya di Jogja pasti besar. Makanya di Jogja itu Bapak masih ingat tahun 2006 atau kapan itu pernah terjadi gempa besar. Di sana ada sesar daratan namanya sesar opak dan sebagainya.
itu dampak megatrust itu menyebabkan aktivitas di daerah situ, pertemuan lempeng-lempeng tadi, ada aktivitas sesar di daratan-daratan itu. Jadi dengan bergeraknya di selatan, maka sistem yang di utara pun juga bergerak. Ya, gitu ya. Sehingga kalau kita bangun bangunan kita di atas sesar, sesarnya terbelah, rumah kita terbelah. Nah, makanya nanti sebaiknya memang pemerintah daerah bekerja sama di mana lokasi sesar itu kita harus paham. Ya, kalau membangun yang benar, jangan kebanyakan sekarang kan bangun itu 1:1, satu sak pasir, satu sak semen, satu truk pasir. Nah, itu masalahnya. Harus bangun yang benar, konsultasi dengan PU ya, dampaknya pasti ada. Nah, apa upaya BMKG? BMKG sudah membangun komunitas siaga bencana di Kabupaten Bantul. Silakan dikomunikasikan nanti. Ya, kalau boleh, nah ini kalau boleh nih ya, diskusi lah nanti melalui Ahmad Dahlan ini beberapa guru yang kuliah di situ. Ayo kita sinergi bersama. Sekali-sekali saya datang ke sana. Saya datangkan stasiun geofisika, kita kolaborasi. Ayo membangun yuk komunitas-komunitas di sekolah supaya sekolah ini aman dari bencana, sosialisasi di sekolah, ya. Bersama-sama kolaborasi. Solusinya itu. Kalau membangun sama dibangun tahan gempa juga biayanya besar. Bagaimana menyiapkan masyarakat paham tentang bencana ini? Menyiapkan masyarakat SMA, SMP, SD paham tentang ini. Nah gitu, sehingga selamat. Minimal mengurangi. Kalau menghilangkan sama sekali tidak mungkin, tapi mengurangi. Nah, gitu, bangunannya dibangun yang benar. Kalau bisa di rumah-rumah itu punya meja yang kuat. Begitu ada gempa di bawah meja aman. Seandainya rumahnya roboh pun masih nimba meja dulu, nggak langsung kepala, gitu kan? Ini contoh sederhana yang bisa kita lakukan. Terima kasih. Ya, makasih jawabannya jelas sekali. Untuk Bu Ratnawati, pertanyaannya sudah mirip dengan pertanyaan sebelumnya, jadi tidak saya bacakan. Tapi ada lagi pertanyaan yang dari Pak Rodika. Ini mahasiswa baru yang berasal dari BSD, dari Serpong. Oh, Serpong, dekat rumah saya. Iya. Ini dekat kompleks BSD, Pak. Iya. Pertanyaannya adalah apakah artificial earthquake itu earthquake triggering belum dapat diterapkan pada lokasi atau daerah gap megatrust? Atau sekalian, apakah yang namanya megatrust itu ada hubungannya dengan aktivitas gunung berapi? Ya. Ya, jadi begini. Oke, saya jawab yang paling belakang. Apakah ada aktivitas apa hubungannya megatrust dengan gunung berapi? Bapak Ibu sekalian, megatrust itu adalah pertemuan lempeng yang besar, energinya besar. Akibat pertemuan tadi yang terus-menerus, maka ada bagian daratan yang terangkat. Kemudian di bawahnya bergerak terus, maka ada bagian cair, tekanannya tinggi, mencari lubang-lubang. Dan yang ringan terangkat ke atas, jadilah gunung. Nah, jadi pertemuan lempeng itu bisa mengaktivitas gempa dan juga menyebabkan terjadinya lipatan. Akhirnya lipatan itu menjadi semakin tinggi, dan magmanya bergerak karena tekanan tinggi naik ke atas, akhirnya menjadi gunung. Makanya pertemuan gunung pas terjadi di pertemuan antar lempeng di atasnya itu. Jadi ada kaitan? Ada. Ya, ada kaitan. Gitu. Tapi apakah betul gempa bumi langsung aktivitas gunung itu menurun? Nah, itu kadang-kadang ada, tidak tergantung lokasinya. Gitu ya. Oke. Terus berikutnya apa? Berikut pertanyaan tadi. Apakah artificial earthquake triggering belum dapat diterapkan pada? Saya pikir suatu saat akan bisa aja semua diterapkan. Semua ilmu kita lagi berkembang ke sana ya. Apalagi dengan AI sekarang berkembang, kita akan berusaha. Tapi sampai hari ini tidak ada orang, belum, saya kan belum. Suatu saat akan terjadi yang bisa memperkirakan kapan, menit, detik gempa bumi akan terjadi di megatrust itu. Yang ada hanya saat ini sampai pada estimasi, kira-kira berapa tahun. Karena begitu patah di suatu lokasi, itu ingin mematahkan kembali perlu tenaga, perlu waktu untuk akumulasi energi lagi, mematahkan tempat yang sama. Dan energinya berbeda, karena sistemnya sudah berubah. Nah, gitu ya. Jadi setiap lokasi terjadi patah, ini misalkan nih dua lempeng bergerak nih, saling mengunci, kemudian seperti penggaris lah, kalau saya tekan begini, makin lama patah gitu kan. Nah, pada saat patah itu menuju keseimbangan. Pada saat keseimbangan itu gerak terus kecil-kecil namanya gempa susulan. Nah,
Kalau udah stabil, dia nggak ada lagi. Tapi dia sebenarnya bergerak terus, mengumpulkan energi untuk patah berikutnya. Gitu ya. Nah, sebenarnya dengan teori itu, suatu saat bisa saja semua ilmu bisa dimasukkan untuk penelitian megatrust, bisa. Tapi parameter di dalam bumi itu kan banyak. Parameter untuk mematahkan itu banyak, tidak hanya satu. Saya yakin dengan kapasitas orang-orang semakin canggih, ya, semakin pinter, semakin berkembang. Saya yakin. Kalau sekarang sampai saat ini saya belum tahu apakah sudah ada hubungan atau belum. Belum. Saya yakin masih belum ada dan saya belum pernah baca. Tapi kemungkinan suatu saat akan bisa, gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa gitu. Bahkan kita prekursor kita coba pelajari, tapi ya baru estimasi, gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, satu lagi. Tapi saya mengingatkan Bapak Ibu peserta, link presensi sudah disediakan di kolom chat, silahkan diakses. Sekali lagi, untuk presensi sudah disediakan di kolom chat, silahkan diakses. Saya lanjutkan kepada pertanyaan dari Bu Ermilinda, ini dari NTT, Pak. Saya di NTT dekat dengan proyek geotermal yang sedang berlangsung pengerjaannya, dan gunung yang sedang meletus. Apakah pemboran pada geotermal dapat menyebabkan patahan lempeng yang akibatnya gempa? Karena saat sekarang juga ada gunung di sini sedang meletus pada saat sekarang, sehingga kami penasaran apakah gempa karena letusan gunung atau proyek geotermal. Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu semua, jadi gempa bumi itu penyebabnya beberapa. Gempa bumi ada karena aktivitas lempeng, karena tektonik, ada vulkanik, ada longsor, yang mungkin ada meteor jatuh. Kalau di Indonesia ini, kalau di NTT rata-rata adalah karena aktivitas gunung dan aktivitas tektonik. Ya, kalau tektonik itu ciri-cirinya merasakannya lebih luas. Kalau gunung 1-2 kilo saja. Nah, kalau Ibu merasakan gempa di situ, sedangkan jarak dari gunung Ibu misalkan 20 kilo, maka aktivitas bukan karena gunung api. Berarti ada gempa tektonik yang sedang aktif. Kalau lokasi Ibu hanya 1 kilo, 2 kilo, Ibu merasakan gempa yang seperti terlewat, itu kemungkinan bisa gunung berapi. Tapi kalau sampai rumah roboh bukan karena gunung, gitu ya, berarti ada gempa tektonik yang terjadi di situ. Jadi berbeda, memang energinya jauh berbeda. Gitu. Nah, kemudian apakah pengeboran menyebabkan patahan terbalik? Jadi patahan itu menyebabkan adanya energi yang terkumpul di situ. Mungkin ada tekanan yang tinggi di dalamnya, sehingga ada jebakan-jebakan gas, karena ditekan sebelahnya bergeser terus akhirnya menjadi panas. Menjadi tekanan tinggi keluarlah. Magma juga begitu. Magma itu terjadinya prosesnya adalah karena bagian cair di dalam itu, karena ada gesekan terus-menerus, sehingga aktivitas tekanan semakin tinggi, maka dia menuju mencari tempat yang lunak. Dia akan keluar. Meleleh, nempel lagi, makin lama makin di situ bagus sekali. Kira gitu. Ya, itu jadi gitu peristiwa yang saya pahami seperti itu. Ya, apakah lubang itu menyebabkan gempa bumi? Terbalik. Gempa bumi bisa menyebabkan karena itu. Gitu ya. Jadi dengan lubang tidak hanya gempa bumi, kecuali longsor. Tadi kan begitu dilubangin longsor gempa bumi ya, tapi sekitar situ aja, tidak berdampak yang jauh. Seandainya terjadi gempa pun gempa lokal saja, 1-2 kilo saja. Bahkan hanya 500 meter mungkin kalau longsor itu. Gitu ya. Kecuali longsornya besar. Kalau yang dilubang longsor kan nggak sampai 1 kilo, paling berapa? Kalau gempa itu longsornya, kalau gempa Aceh misalkan, kenapa tsunami sampai keliling dunia, sampai ke Bangladesh? Karena ribuan kilo Pak yang patah itu. Titik itu hanya gambar mulainya, tapi yang patah ribuan kilo, gempa itu gitu. Jadi namanya epicenter, titik di atasnya Pak. Hanya titik kapan mulainya pecah, gitu ya. Gitu kira-kira. Oke, makasih. Bapak Ibu masih ada waktu 3 menit, satu pertanyaan. Tadi ada yang kami persilahkan. Terus yang lainnya untuk presensi itu sudah diberikan di kolom chat, silahkan untuk mengisi. Ini nanti terkait dengan sertifikat ya, akan dikirimkan pada alamat dari email masing-masing. Oke, silahkan kalau ada yang
bertanya? Raise hand. Kalau enggak, saya tadi itu masih menyimpan pertanyaan, tetapi sebagian ternyata sudah dijawab dengan pertanyaan maupun penjelasan daripada narasumber. Yang pertama, dengan adanya megatrust ini, gunung-gunung yang ada ini berarti semakin lama bisa semakin tinggi. Atau termasuk juga apakah Bukit Barisan itu efek daripada megatrust ya, sepanjang itu ya, itu satu. Kemudian yang kedua, pada daerah yang sering terjadi gempa kecil-kecil itu malah bagus. Apa ada suatu daerah yang sering terjadi gempa besar-besar? Ya, makasih. Baik, saya jawab dari yang paling terakhir tadi. Apakah ada daerah yang terjadi gempa besar-besar? Bapak dan Ibu sekalian, untuk mematahkan suatu lempeng itu perlu energi. Perlu energi yang besar, perlu effort yang besar. Jadi kalau gempanya besar-besar terus, bisa jadi akumulasi sudah lama. Tapi kalau terjadi tiap hari gempa besar terus nggak mungkin gitu. Tidak mungkin, karena perlu energi gitu. Nah, jadi pempatahan gempa itu bukan hanya 2 cm, 3 cm, tapi ribuan kilo gitu. Untuk mematahkan itu perlu energi yang besar. Nah, kalau gempa kecil mungkin, karena apa? Mudah patah. Begitu kena tekanan, patah. Kena tekanan, patah. Makanya, kalau nanti kita bisa mematahkan bahwa gempa itu semakin besar, itu semakin jumlahnya semakin sedikit suatu wilayah. Gitu ya, apabila ada aktivitas gempa, itu semakin besar gempanya, jumlahnya semakin kecil. Jadi menurun pakai eksponensial gitu. Jadi nanti gradiennya negatif. Jadi korelasinya negatif biasanya. Gitu ya. Nah, terus kemudian apakah lempeng-lempeng yang di daratan gunung-gunung tinggi itu yaitu akibat pertemuan lempeng, Pak. Pertemuan lempeng tadi menyebabkan adanya lipatan-lipatan di daratan karena dia lebih ringan terangkat ke atas. Dan peristiwa gerakan lempeng itu terus bergerak, Pak. Nah, sekarang apakah semakin tinggi terus? Ya tergantung aktivitas gunungnya. Kalau gunungnya semakin lama aktif, berdasarkan ya bisa aja naik terus. Terus kemudian kan gunung itu seperti kelut misalkan. Dia naik terus nanti ketekanan terus jebol lagi, dibuat lagi, jebol lagi. Kan ada bisa gitu. Ada juga gunung kelut kan dulu tinggi, jebol lagi, sekarang rata lagi, nanti jebol lagi. Ada juga yang tidak meletus-meletus. Nah, sehingga menjadi Bukit Barisan, tinggi-tinggi gitu ya. Gitu. Apalagi ya terakhir. Itu cukup? Ya, cukup. Saya kira luar biasa ya dari Bapak Ibu, dari jawaban Prof. Suko ini. Alhamdulillah. Ini suatu angle yang baru bagi materi-materi di tempat kita, termasuk nanti kalau bisa itu ada kuliah-kuliah tamu yang bisa menyisipi terhadap materi-materi seperti itu, karena ilmunya itu tambah-tambah terus, itu jalan-jalan terus. Ya, nanti kalau perlu khusus tsunami tsunami saja. Dan khusus tadi saya minta penanggulangannya, tsunami dan penanggulangannya perlu juga Pak khusus gitu. Iya, oke. Tadi juga senang saya karena ada tawaran kerjasama, termasuk BMKG itu kan benarnya ada di berbagai wilayah ya. Jadi kenapa kita tidak menyerap terhadap ilmunya, termasuk BMKG itu menerima penelitian tesis ya Pak ya? Bisa Pak. Oke. Saya sering bimbing kok Pak, saya sering bimbing. Oke. Ya. Nanti teman-teman dari Jogja juga bisa bimbing. Oke. Bahkan bisa langsung kerjakan di sana, langsung PKL di sana pun bisa kok. Nanti kita bantu, kita kenalin ya. Nanti Pak Tefer kalau di Jogja, saya undang, kita kenalkan aja mereka, kaprodinya diajak, teman dosen diajak, kita kunjungan sana. Iya. Kita ngobrol, yuk kita bagaimana caranya bisa praktek di sana gitu ya. Praktek di stasiun, misalkan 1 bulan, bisa menganalisa, bisa ngeliat gelombang secara fisik tuh. Bisa menganalisa gelombang gempanya, bisa menganalisa pusat gempanya, bisa langsung Pak. Iya. Bikin tesisnya di situ, nanti dibantu dibimbing. Langsung kalau perlu PKL sekalian buat tesis. Iya. Rumah saya dekat juga, Pak. Ya monggo. Rumah saya dekat stasiun. Nanti kalau ke sana kita ngobrol-ngobrol lah. Iya, ini malah ada yang tanya guru
dari luar kampus itu boleh apa enggak menjadi tim yang diikutkan gitu, Pak. Boleh. Pokoknya kalau untuk ilmu kita harus kolaborasi. Siapapun boleh. Ya. Sekaligus saya ingin mengenalkan Pak, di UAD itu ada Pastoran Pusat Studi Astronomi yang tadi dikepalai oleh Pak Yudiakto Pramudia. Ini punya laboratorium kecil-kecilan yang Astronomi ya? Iya, yang astronomi juga ini apa namanya mitigasi bencana. Jadi sifatnya baru simulasi-simulasi untuk penelitian tesis. Nanti untuk pengembangan itu mohon arahan dan juga kami nanti mohon izin untuk menyampaikan nomor Bapak kepada Pak Yudiakto supaya bisa terjadi kita apa namanya dan juga dulu Pak Yudi ini sudah pernah berada di institusi BMKG. Ya. Jadi nanti gini ya, sifatnya saya hanya kebetulan sekarang ini saya sudah nggak jabat lagi ya. Nanti pengalaman saya ini dipakai untuk teman-teman dimanfaatkan gitu ya. Kalau dulu saya masih rektor atau jadi deputi saya masih punya kewenangan, tapi kalau sekarang hanya menghubungkan dan membantu memberi masukan. Nanti pengalaman saya ini saya pikir bermanfaat karena bukan hanya sampean, jadi banyak juga teman-teman yang ternyata manfaatkan pengalaman saya. Iya. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat lah. Bahkan dari luar negeri pun nanti kalau perlu Ahmad Dahlan saya bantu kerjasama luar negeri banyak saya. Banyak jaringan saya di luar negeri. Nanti kita bantu, Mas. Oke, itu Pak Yudi mohon di record untuk ke depannya. Terima kasih. Dari BMKG Stasiun Geofisika sebenarnya sudah memulai untuk bikin apa itu surat PKS Pak ya, yang kalau di UAD itu kan ada surat resminya perjanjian kerjasama. Iya. Sudah mulai. Nanti kalau ada surat bakal lebih intensif. Terima kasih. Iya. Kita bantu. Insya Allah masih dengerin saya juga mereka kok. Bulan. Oke. Langsung dari pejabat mereka masih, karena murid-murid saya semua. Jadi saya rektor paling lama di STMKG. Saya 8 tahun, 9 tahun saya paling lama. Oke. Ya, makasih. Ya, Bapak Ibu peserta webinar pada pagi hari ini, alhamdulillah penyampaian materi sudah kita lalui, sudah kita ikuti, tanya jawab juga sudah kita ikuti. Banyak ternyata pengalaman, ilmu, dan juga wawasan yang kita butuhkan untuk menghadapi terhadap megatrust itu, karena megatrust ini bisa mengenai siapa saja dan bisa berada kalau di Indonesia ini kelihatannya merata betul, sehingga ilmu mengenai hal itu menjadi penting bagi semuanya, baik untuk penduduk maupun kepada masyarakat yang masih berada di bangku pendidikan. Jadi edukasi tentang itu saya kira menjadi penting baik melalui kurikulum maupun di luar kurikulum. Yang kedua, BMKB menyediakan layanan untuk kerjasama atau juga pembimbingan atau juga layanan untuk penelitian agar supaya pengetahuan dari masyarakat tentang megatrust dan teman-temannya itu menjadi semakin baik demi keselamatan dari penduduk di negara kita. Bapak Ibu, saya kira saya tidak menyimpulkan, hanya resumenya itu kurang lebih seperti itu. Silakan dimanfaatkan koneksi kepada Pak Sukoprayitno Adi ini dengan sebaik-baiknya agar supaya boleh saya kira Bapak Ibu itu mengundang kepada BMKG untuk memberikan suatu penjelasan, layanan itu diperkenankan. UAD nanti juga saya kira akan melakukan suatu effort kerjasama agar supaya bisa disampaikan kepada mahasiswa maupun disampaikan kepada masyarakat yang menjadi binaan daripada UAD. Bapak Ibu saya kira cukup. Saya perlu close statement sedikit, Mas. Iya, silakan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti materi saya perbaiki dulu, saya PDF-kan, nanti saya kirim ke Bapak Ibu untuk di-share kepada teman-teman, kan ada linknya ya. Nanti insya Allah kita kirimkan selesai paparan ini. Yang kedua ada Bapak Ibu sekalian, informasi megatrust ini jangan menjadi ketakutan kita. Tapi bagaimana kita bersahabat dengan informasi ini, dengan solusi seperti melalui edukasi dan sebagainya, memahami yang benar tentang itu. Jadi kalau ada isu-isu megatrust nggak perlu takut. Karena dari sebelum kita lahir sudah ada itu.
Ya, tapi bagaimana kita memahami dan kita mengupayakan untuk mitigasi ke depan lebih baik lagi. Tanyalah pada orang yang paham, jangan kena isu. Karena ada orang yang suka memang supaya rame gitu ya, untuk cari sesuatu. Jadi kita tidak perlu takut. Karena memang hidup kita di sini, mau ngapain kita gitu. Takut mau ngapain gitu kan. Oh, takdir ada yang ngatur. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin untuk kita berusaha mitigasi dan memahami apa yang ada di lingkungan kita. Sehingga kita selamat dan insya Allah Allah selalu melindungi kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Dan sesi untuk penyampaian materi saya kira cukup. Kita beri aplaus kepada Prof. Suko Prayitna-Haji. Monggo, silakan. Ya. Oke, dari saya kembalikan kepada penata acara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk setelah ini, saya mohon kepada mahasiswa baru itu masih tetap karena ada informasi kepada saya yang keluar ya. Off ya. Ini dari Prodi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Pak Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa baru ya, yang pertama besok Senin itu, kalau sekarang Sabtu ini ada kuliah perdana. Kemudian besok Senin, 2 hari lagi kita sudah mulai kuliah semester ganjil 2024-2025. Jadwal itu sudah disampaikan di grup semuanya. Jadwal itu bukan jadwal yang mati. Ini yang perlu dipahami. Tetapi Bapak Ibu bisa mendiskusikan kepada teman-teman di grup itu jadwal yang paling baik itu seperti apa. Nanti kalau ada perubahan, Prodi itu mengikuti Prodi itu mengikuti, tinggal matangnya itu silahkan disampaikan kepada Prodi. Saya tak berusaha untuk memediasi antara jadwal baru yang Bapak Ibu inginkan dengan dosen yang mengampu mata kuliah itu. Jadi ada kalanya, ya tapi biasanya 80% itu dosen mengikuti kepada mahasiswa. Kecuali kalau ada hal-hal yang memang tidak bisa ditinggalkan sama sekali. Itu berbeda. Kemudian berikutnya kepada para mahasiswa nanti kami minta betul-betul ditegakkan aturan untuk kuliah. Jadi yang pertama kuliah tepat waktu. Hadirlah kira-kira ya last minute, ya 2 menit atau 5 menit sebelum kuliah dimulai itu sudah hadir. Yang kedua, siap dengan on cam ya, bukan off cam, tapi on cam. On cam. Kemudian yang ketiga, bukalah laptop. Ada laptop, ada HP, 2 perangkat itu jangan ditinggalkan. Ya, ada laptop, ada HP. Karena untuk kuliah yang awal ini, paruh semester kita masih online ya, online. Jadi ada laptop, ada HP, dan pilihlah lokasi yang sinyalnya bagus. Jangan sinyalnya itu sok hidup, sok tidak. Karena ruang kelas kita itu ya itu. Ruang kelas kita itu ya itu. Jadi itu harus kita anggap atau kita pertimbangkan sebagai ruang kuliah kita yang resmi. Sehingga kita masuk pun itu tidak asal-asalan, tetapi juga resmi. Karena ilmu itu nanti akan dievaluasi yang kita pahami seperti apa. Kalau tidak paham ya bertanya. Dan model kita sudah berada pada kondisi kurikulum OB ya, OBE. Ya, outcome based education. Diusahakan semua mahasiswa itu sampai kepada akhir itu bisa memahami. Kalau ada yang tidak paham di tengah jalan itu harus diselesaikan. Saya kira itu informasi dari Prodi, dan saya kembalikan kepada penata acara Bapak Dr. Irma Sukarelawan. Dari saya Prodi mengucapkan terima kasih atas atensinya, kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Bapak Muhammad Thaifur yang telah memoderatori acara
kuliah perdana pada kesempatan kali ini. Demikianlah acara inti kita hari ini, yaitu acara kuliah perdana. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh peserta, terutama kepada pemateri. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan yang terjadi dalam acara ini. Saya Irma Sukarelawan, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Ya, mohon izin pamit. Live. Ya, sama-sama. Mohon izin juga.